Dalam banyak dialog teologis antara Kristen dan Islam, persoalan seringkali berawal dari perbedaan konsep otoritas dalam iman. Islam menekankan tauhid yang ketat dengan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi dalam praktik keagamaan, umat juga diwajibkan menaati Muhammad sebagai sumber teladan normatif melalui hadis dan sunnah. Sementara itu, dalam kekristenan, pusat otoritas iman berada pada pribadi Yesus Kristus yang diyakini sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dalam konteks inilah muncul narasi yang sering disampaikan oleh apologet Kristen seperti yang terlihat dalam diskusi Gaya Edis TV. Narasi tersebut mencoba menguji logika teologis Islam dengan menggunakan pendekatan linguistik, historis, dan konseptual. Tujuannya bukan sekedar polemik, tetapi menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap iman Kristen, khususnya mengenai ketuhanan Kristus, seringkali tidak mempertimbangkan struktur otoritas dalam tradisi Islam itu sendiri. Anda Muslim ya? Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Bernarasi dulu sedikit, jangan dipotong, Silakan. Gini, buat Muslim maupun Kristen yang ada di Edis TV, saya akan menjelaskan perihal rob. Bang Edis itu sering nyerang orang Islam masalah rob gitu ya. Makanya nih buat orang Muslim, orang Kristen, saya menjelaskan nih. Rob itu nggak bisa langsung rob Tuhan gitu, nggak bisa. Apa dulu? Karena gini, rob lebaran berarti itu apa, penguasa negeri misalkan. Contoh misalkan seperti Prabowo, itu disebut rob juga, cuman rob lebaran gitu. Jangan dipotong ya. Terus rob mal itu penguasa orang kaya lah, termasuknya kalau mal orang kaya yang punya harta tuh rob mal. Tuh kalau misalnya dibilang Robbil Alamin tuh, Robbil Alamin berarti Gusti Allah tuh, karena yang menguasai alam, nah, gitu ya. Gitu ya, jangan di skip dulu, jangan di ini dulu. Jadi masalah Rob itu jangan Rob Tuhan, ini Rasulullah Tuhan nggak bisa begitu. Rob itu kemana dulu? Rob seperti gini, bisa apa dulu? Bisa makan apa bisa ular? Nah kayak gitu. Seperti Rob nih. Jangan Rob, Muhammad Rob. Ini sama memang Muhammad Rob, Prabowo juga Rob. Cuman Prabowo mah Robul Balan, penguasa negeri gitu. Kalau Nabi Muhammad bisa aja disebut Rob, Robul Muslimin misalkan. Dia pimpinan muslim misalnya gitu kan gitu. Robul Alamin, Robul Alamin, Hirobil Alamin, penguasa alam, berarti Gusti Allah itu yang Allah itu yang saat itu. Jadi kalau situ rasa Rob aja Tuhan, Muhammad Tuhan, Rob. Jadi Rob itu bahasa Arab itu. Malah orang Arab mah Robul Balan itu penguasa negeri. Gitu ya. Nah diam dulu ntar. Jadi jangan kamu itu kalau mau solo Rob jadi senjata kamu untuk menjatuhkan orang Muslim, nggak bisa begitu. Kamu itu bukan orang Arab. Orang Arab itu mengertikan Asia Rob itu bisa kemana-mana. Ya, ini buat orang Muslim jangan terjebak sama Abang Edis, mau si Nandar kayak apa, siapa baca Rob ujo diributin Rob. Harus tahu dulu Rob itu kemana dulu. Si Edis masih Rob kemana dulu. Muhammad memang Rob, tapi Robnya Rob Muslim, dia penguasa Muslim misalkan, yang mimpin orang Muslim misalkan. Rob Balan kayak Prabowo. Jangan diulang lagi, Bang. Ulang lagi. Ya, sekalian udah cukup. Udah. Ada. Udah jelas kan. Terus yang kedua, ini masalah satu dulu, itu aja belum saya tanggapin kok udah nomor 2. Ada satu lagi yang sering situ goreng. Ya itu saya tanggapin dulu. Ada yang digoreng juga tuh masalah Nabi Muhammad menyusui apa dan susu itu masalah kayak iya, satu-satu. Kalau ngomong tuh satu-satu, kelarin dulu satu masalah. Udah ini dulu masalah dulu ya. Oke, baik. Tadi saya mendengar ngomong nggak kelar-kelar, kapan kelarnya? Coba kamu sekarang ngomong, saya diam nih. Tadi saya mendengar kamu berkata bahwa Muhammad itu Robnya umat Muslim. Betul? Ya, terus? Ya, okay. Allah Robnya umat Muslim nggak?
Kenapa? Allah Robnya umat muslim nggak? Semua Rob itu mau Rob kemana dulu? Ditanya itu. Kamu ini bikin mumet loh. Tadi nih kan, kamu tadi sudah ngomong saya dengar. Sekarang giliran saya ngomong, kamunya ikutan ngomong. Gimana toh? Itu mah sistemnya kayak polisi mendikte, ditanya dipaksa, gua itu harus ngaku ini. Lu tadi kamu sudah, nah ini lihat nih. Tadi dia ngomong, kita diam dengar. Giliran saya ngomong, cerewet kamu itu orangnya. Gimana? Bisa nggak saya ngomong dulu? Bukan cerewet, saya mau menjelaskan dulu. Kamu tuh kebiasaan mendikte orang, tahu nggak? Mendikte, saya kan hanya bertanya. Saya itu bertanya. Buset, baru 2 kali ngomong udah langsung gelagapan dia. Dengerin dulu. Tadi kamu berkata bahwa Muhammad itu Robnya umat muslim. Oke. Nah, terus. Kita nggak bahas kamu. Kita bahas Muhammad. Ya, coba apa? Oke. Tadi kamu sudah berkata Muhammad itu Robnya umat muslim. Apakah Allah termasuk Robnya umat muslim? Rob seluruh alam. Robnya umat muslim nggak? Seluruh alam, semuanya muslim mau lu. Oke, Robnya umat muslim. Oke, berarti berapa Robnya umat muslim? Nah, dijebakkan di situ. Mulai stres dah, udah mulai. Ini udah mulai. Tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Ini susah udah begini berat. Yang ditanya Robmu ada berapa? Banyak Rob mah, gua Rob. Robnya umat muslim ditanya. Apakah Anda Robnya umat muslim? Anda Robnya umat muslim bukan? Aduh, ditanya. Apakah Anda Robnya umat muslim? Semua umat muslim harus mendengar Anda. Gua Rob rumah tangga gua. Bukan tanya, saya nggak tanya Rob rumah tangga, Pean. Saya tidak tanya Robnya rumah tangga, saya nggak tanya Robnya orang Buddha, Rob nggak, saya tanya Robnya mereka urusan mereka. Yang saya tanya Robnya umat. Terus bagaimana? Oke, berarti Muhammad Robnya umat, Allah Robnya umat. Berarti umat punya berapa Rob? Umat semua, semua nih. Mulai mumet dah mumet. Saya tanya, saya tidak paksa kamu. Saya hanya bertanya, berapakah jumlah Robnya umat? Misalkan saya jawab 2 Rob, permasalahannya apa kalau 2 Rob? Berarti berapa Robmu? 2 kan? Ya sudah, itu. Jadi nggak usah lagi kalian bilang, Ted, Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Bapak di surga Tuhan. Berarti 3. Kau aja 2 kok. Kenapa kok ributin gitu loh? Kau ngeributin yang 2. Kau pengen 1 lagi? Enggak, kau pengen 1 lagi. Pengen 1 lagi kan? Biar ku tambahin 1 Robmu, mau? Bilang saja kamu kurang 1 Robmu. Kalau gimana sih? Itu Tuhan beneran kan, kayak si Yesus itu. Saya bertanya sama kamu, apakah kamu merasa bahwa Robmu kurang 1 sehingga kamu mempermasalahkan bahwa Rob kami 3? Enggak ada Rob situ mah Tuhan. Kita mah nggak masalah Rob, nggak ada urusan Rob. Rob itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya Rob? Rob itu penguasa Tuhan, udah dasar lu. Oke, berarti ketika kamu manggil Allah ya Rob, ya Rabbil alamin, ya Rob. Ketika kamu berkata ya Rob, apa artinya? Penguasa aja itu bahasa kamu. Baik. Waktu di alam kubur, nanti kamu ditanyakan pakai bahasa Arab. Man Rabbuka, betul nggak? Ya. Oke, siapa Tuhanmu? Penguasa. Sekarang jadi Tuhan. Siapa penguasamu? Oke, siapa? Jawabannya siapa? Dia penguasa.
Oke, siapa jawabannya? Penguasa Jawabannya mana apa? dulu gua tanya lagi. Iya, makanya nanti Malaikatnya. malaikatnya itu kamu lempar aja pakai gelas. Kenapa? Karena dia nanti bertanya, man robbuka, siapa robmu? Jawabannya apa? Iya, penguasa mana dulu? Allah bukan. Di situ pasti Iya, yang makanya punya kamu Allah. tanya Penguasa nanti sama semua. malaikatnya itu. Kamu tanya malaikatnya itu nanti, man robbuka, maksud lu siapa? Gitu. Gimana orang? Ya sudah. Intinya begini. Jangan lagi kalian itu datang ngomongin mengapa kau Tuhankan, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu. Mengapa kau jadikan Muhammad sebagai Robmu? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Sekarang kamu saya tanya, kamu mempermasalahkan kami, wahai Oten, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu, sedangkan dia hanyalah seorang manusia? Nah sekarang gua tanya lu balik, wahai Uclim, kenapa kau jadikan Muhammad Robmu, sedangkan dia hanya seorang manusia? Coba. Saya sudah jebaknya ke situ saja. Oh, jebaknya ke situ. Emang itu masalahnya. Masalahnya emang di situ. Gimana? Makanya orang Muslim saya ngasih tahu ya, jangan bisa digoreng sama dia tuh. Goreng. Gimana nih orang nih? Allah. Karena banyak pengen tertawa aja kalau lihat itu masalah Muhammad nyusul. Orang ngetawain lu. Orang ngetawain lu mempermasalahkan. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Rob, sedangkan dia itu hanyalah manusia? Nah, saya balikin, kenapa kalian menjadikan nabimu itu Rob, sedangkan dia udah jadi mayat? Udah pikirin dulu itu, rapat dulu kalian. Rapat dulu, rapat. Jadi teman-teman, permasalahannya kan cuma di situ sebenarnya debat agama ini. Tuhan Yesus tentu saja tidak dipanggil Tuhan, karena murid-murid itu nggak ada satupun yang orang Indonesia. Emang dipanggil Tuhan gitu. Ya enggak, itu kan bahasa Indonesia. Murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan kurios ke dalam bahasa Yunani. Kurios itu ya Rob itu. Sama dalam bahasa Arab itu, Gusti itu, sama. Kita wajib menjadikan Yesus sebagai Gusti kita, sebagai kurios kita. Karena hanya melalui dialah kita memperoleh jalan dan keselamatan dan hidup. Begitu logikanya. Makanya setiap orang Kristen, setiap rumah tangga orang Kristen yang menjadi Rob, yang menjadi kurios, yang menjadi Gusti, Tuan atau Tuhan, kepala, pemimpinnya, yang ngatur itu harus Yesus. Kalau Yesus yang mengatur, maka kamu menuju kepada hidup. Kalau iblis yang ngatur, maka kamu menuju kepada maut. Begitu loh. Makanya sekarang pikirkan, siapakah yang menjadi raja, yang memerintah di dalam dirimu, di dalam kepala rumah tangga? Siapa? Yesus atau iblis? Kan itu. Pergi tanyakan kepada seluruh umat muslim di dunia, siapa yang memerintah dia? Ya Muhammad. Coba berani nggak muslim ngomong, Muhammad tidak menyuruh saya tidak patuh dan taat kepada Muhammad? Mana berani dia ngomong begitu? Gitu loh, Robnya itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, Rob kita itu Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus. Begitu loh. Nah, Roh Kudus dan Yesus datangnya dari Bapa di sorga. Bapa di sorga menjadi Rob yang nyata di dalam diri Yesus. Begitu. Simple sebenarnya simple. Nggak susah gitu.
Nah, sekarang masalahnya Rob kami, Yesus Rob kamu, orang mati di kuburan, gitu masalahnya. Kan udah jelas kan? Ya, silakan. Bertobat makanya. Setelah saya ajari yang demikian, bertobat kau. Jangan lagi hidupmu dikendalikan orang mati di dalam kubur sana. Ya. Ya, silakan. Faiz, Mr. Big. Silakan Mr. Big. Oke, kita kasih naik ada Fulana. Ya, Fulana. Selamat pagi menjelang siang, Fulana. Ya, selamat pagi. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Ya kan. Saya bantu dari sini boleh. Tuh, udah nyampe di layar Anda. Boleh. Sudah sampaikah di layar Anda undangan dari saya? Tinggal Anda simpan, ketik simpan. Oke. Iya. Saudari atau Ibu Fulana, Anda seorang muslimah ya? Betul. Oke, sudah menyimak dari tadi? Barisan. Oke. Jadi, secara kaidah bahasa, bagi umat muslim, Muhammad itu adalah Rob dia itu. Kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Nah, Allah pun kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Sedangkan Anda itu adalah orang yang patuh, tunduk taat kepada Muhammad dan kepada Allah. Seluruh umat muslim di dunia boleh nggak ngelawan Muhammad sama Allah? Nggak boleh. Nggak boleh. Wajib nggak tunduk dan patuh taat kepada Muhammad dan Allah? Ya. Makanya ketika Muhammad ataupun Allah berkata, apa yang harus kalian ucapkan? Sami'na wa ta'na. Betul? Iya. Kami mendengar dan kami taat. Nggak boleh, ucapannya hanya itu. Nggak boleh keluar dari mulut kalian itu bantahan. Kalau Allah dan Rasulnya ngomong. Paham? Makanya kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu sebagai Rob kalian. Pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Rabbul Alamin satu. Bukan Robul Alamin. Oke, saya ulangi lagi. Apakah Muhammad Rob kalian? Kalau dalam pengertian Rabb, saya patuh taat iya. Oke. Apakah Allah Rob kalian? Allah satu. Apakah Muhammad Rob kalian? Macet sudah. Coba ya, coba dengarkan lagi Bu, dengarkan Ibu, dengarkan. Muhammad adalah Robnya bagi umat muslim. Oke, Allah juga Rob bagi umat muslim. Pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Rabbul Alamin itu Buset dah. satu. Satu ditambah satu sama dengan satu. Susah. Maksud saya begini loh. Sebenarnya itu gini. Gampang kok sebenarnya. Islam dan Kristen itu sebenarnya saling mengerti kalau kita itu satu sama lain tuh ngerti gitu loh. Seandainya kita itu ngerti bahasa, maka komunikasi kita itu tidak akan membawa yang namanya debat kusir tak berujung. Jadi kami itu mengimani Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga-tiganya adalah Rob tetapi satu. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Tidak. Yang disembah berapa? Oke, disembah itu apa? Oke, apa disembah itu? Berdoa. Aduh.
Pantesan yang debat orang-orang awam. Gini, dengarkan. Quran dan Injil itu tidak kenal istilah menyembah. Enggak, menyembah itu umum untuk siapa saja. Kepada ibu orang menyembah, kepada raja orang menyembah. Al-Quran dan Alkitab itu bukan ngomongin menyembah, tapi berbakti. Bahasa Arabnya adalah ibadah. Ibadah itu dari kata abdu, penghambaan diri. Kalau nyembah itu cuma begini-begini, cuma gerakan badan. Kita itu tidak ngomongin gerakan badan. Kalau di muslim memang iya gerakan badan. Terus, nah itu. Tapi kami tidak pakai istilah-istilah begitu. Itu pun sebenarnya tidak ada di Quran. Cari, buka Quran sampai lepas sampulnya. Nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Kalau ada lompat saya dari Monas, itu karangan para ulama. Nggak ada. Quran itu memerintahkan, di dalam Quran dikatakan, tidaklah kuciptakan jin dan malaikat ila liya'budu. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah ini sering orang mengartikan nyembah. Apa? Bukan begini-begini. Itu kesalahan kalian. Ibadah itu dari kata abdu. Menghamba, penghambaan diri. Nah, lalu kepada siapa kita menghamba? Kan itu pertanyaannya tadi. Menghamba kepada siapa kita? Pertanyaannya. Nah, menghamba kepada Bapa di sorga. Kalau Anda menghamba kepada Allah. Bagaimana cara menghambanya? Caranya Anda harus ngikutin apa kata Muhammad. Nah, bagaimana cara kami menghamba kepada Bapa di sorga? Ya harus ngikutin Yesus. Harus menjalankan apa yang disuruh Yesus. Itu cara kami beribadah kepada Bapa di sorga. Cara kalian beribadah harus ngikutin Rasul. Rasul cium batu, kalian harus cium batu. Rasul minum pipis, kalian harus ikut minum pipis. Misal. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya begini. Apakah mengikuti sang nabi akan membawa kita kepada sorga, sedangkan sang nabi sendiri berkata, aku tidak tahu jalan ke sorga. Buktinya sampai sekarang dia masih dalam kubur. Makanya yang harus diikuti, yang harus ditaati perintahnya, itu adalah Yesus. Makanya yang dijadikan sebagai Rob itu harusnya Yesus. Jangan itu nabi yang ada di dalam kubur. Kenapa? Kenapa kita jangan mengikuti nabi yang ada dalam kubur? Karena dia tidak tahu jalan kepada hidup. Orang biasa jadi kuburan, gimana mau ngikutin orang mati? Begitu. Makanya segeralah bertaubat dan dibaptis dan menerima Yesus sebagai Robmu. Begitu ya. Masih mau mengikuti orang yang dalam kubur? Bukan seperti itu. Narasi yang disampaikan mulai tadi itu narasinya orang yang benci kepada silakan Islam. Bantah kalau begitu. Bantah. Ya. Silakan bantah. Orang yang benci kepada Islam dan tidak tahu yang sesungguhnya Islam membuat narasi yang seperti itu. Oke, silakan bantah. Seperti itu. Bantah. Ya, Rasulullah itu ya sekarang memang sudah wafat, tetapi Rasulullah itu memberikan wasiat. Jadi selagi memegang dua yang saya sampaikan ini, maka kamu akan selamat. Jadi mungkin sudah selesai cara
dakwahnya, tetapi beliau itu menitipkan 2 pesan, memegang Al-Quran dan hadis. Selama umat manusia berpegang teguh kepada keduanya ini, maka itu adalah pedoman hidup saya, bukan berarti saya sekarang ini dipakai, otaknya itu dipakai. Oke, baik. Kata-kata seperti itu. Apakah dia melaksanakan itu semua? Apa? Apakah dia sendiri melaksanakan itu semua? Saya. Bukan. Itu pedoman hidup saya. Sebentar. Al-Quran, hadis. Sebentar, ganti-gantian, Bu. Apakah Muhammad melaksanakan itu semua? Al-Quran. Dia kan tadi berkata, aku meninggalkan kepada kalian 2, yaitu Quran dan Sunnah. Betul? Karena kalau kalian menjalankan keduanya, niscaya akan mendapat keselamatan. Betul? Keselamatan. Oke. Ya. Dia melaksanakan itu enggak? Ya iyalah. Dia sekarang kemana? Apakah dia sekarang selamat? Dia alam barzah. Itu iman saya. Jadi, bukan, pertanyaannya apakah dia sekarang selamat? Ada itu dalilnya dalam Al-Quran yang mengatakan selamat bagaimana? Dia lagi tidur di rumahnya sono. Kok selamat? Dia sudah menjadi orang mati. Barang siapa mengikuti ajaran orang mati, ia pun akan menjadi seperti itu. Itu narasi dari orang. Oke, sekarang saya tanya Anda. Siapa yang memimpin dan menuntun Anda menuju kepada surga? Betulkah Nabi Muhammad? Sekarang Al-Quran hadis, sekarang itu pedoman hidup saya. Oke, berarti Muhammad bukan pemimpin Anda lagi? Itu adalah Rasulullah. Apakah dia pemimpinmu? Ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Nah, pertanyaan itu adalah susah. Sulit. Kebencian. Bukan kebencian, Bu. Saya itu hanya bertanya, hanya mengikuti logika berpikir Anda. Betul? Apa kamu mengikuti orang mati pikir? Oke, sekarang saya tanya sekarang. Betulkah Muhammad pemimpinmu? Ya, itu junjungan kita. Saya. Betulkah dia pemimpinmu? Iya. Berarti Anda dipimpin oleh Muhammad? Berarti Anda dipimpin oleh Muhammad? Itu adalah berat. Ini pertanyaan saya simpel. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Jangan bilang dipimpin orang mati loh ya. Saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Muhammad yang membawa agama Islam. Astaga, ditanya apa, jawabnya apa, sudah mulai pening, berat sudah. Coba saya tanya satu kali lagi, apakah Muhammad adalah pemimpinmu? Iya. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah wafat, ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Ya sudahlah. Saya hanya berpesan. Betul. Ini teman saya ini ingin ngomong juga. Oke, silakan. Ganti pemain. Abang umur berapa, Bang? 27. Aduh, Bang, pakai kumis dulu, jenggot dulu, Bang. Ganti dulu sebentar, Bang. Nanti kena ban. Aduh, kemarin udah kena ban kita. Salah satu titik awal dari argumen yang sering disampaikan dalam diskusi tersebut adalah istilah Arab Rob. Dalam tradisi bahasa Arab klasik, kata ini tidak selalu terbatas pada makna Tuhan secara mutlak. Secara semantik, Rob dapat berarti pemilik, pemelihara, atau penguasa yang memiliki otoritas atas sesuatu. Karena itu, dalam penggunaan bahasa Arab, kata ini dapat dipakai dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar menunjuk kepada Allah. Namun dalam Al-Quran sendiri, terdapat banyak ayat yang menekankan bahwa umat Islam harus menaati Allah dan Rasul-Nya secara bersamaan. Ketaatan kepada Muhammad tidak hanya bersifat moral atau historis, tetapi juga normatif dan mengikat. Hadis dan sunnah bahkan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam sistem syariat Islam. Dalam perspektif akademis, ini menunjukkan bahwa struktur otoritas dalam Islam terdiri dari 2 lapisan utama.
Autoritas wahyu ilahi, Al-Quran, otoritas kenabian, sunnah Nabi Muhammad. Meskipun dalam teologi Islam, otoritas Nabi dipahami sebagai representasi dari wahyu Allah, secara praktis, kehidupan umat Muslim dibentuk oleh kombinasi keduanya. Norma-norma keagamaan tidak hanya ditentukan oleh Al-Quran, tetapi juga oleh tindakan, perkataan, dan persetujuan Muhammad. Dalam konteks ini, argumen Edis TV mencoba menunjukkan sebuah kontradiksi polemis. Jika umat Islam menolak konsep ketuhanan Yesus karena dianggap memberikan otoritas ilahi kepada seorang manusia, maka menurut mereka terdapat bentuk otoritas religius yang sangat kuat juga diberikan kepada Muhammad dalam kehidupan umat. Argumen ini tentu bukan berarti bahwa Islam mengajarkan penyembahan kepada Muhammad. Namun dari sudut pandang Edis TV, tingkat ketaatan normatif terhadap Muhammad dianggap memiliki implikasi teologis yang signifikan. Pendekatan ini kemudian dibandingkan dengan konsep otoritas dalam kekristenan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut dengan istilah Yunani Kurios, yang berarti tuan atau penguasa. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam arti sosial, tetapi juga menjadi pengakuan iman gereja mula-mula bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi. Bahkan dalam konteks Yunani Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata kurios dipakai untuk menerjemahkan nama Tuhan dalam tradisi Ibrani. Karena itu, ketika para murid menyebut Yesus sebagai kurios, istilah tersebut membawa implikasi teologis yang sangat dalam. Dalam teologi Kristen klasik, otoritas Yesus tidak dipahami sekedar otoritas nabi atau guru moral, melainkan otoritas ilahi yang berasal dari naturnya sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dengan kata lain, jika dalam Islam otoritas religius dibagi antara wahyu Allah dan teladan Nabi, maka dalam kekristenan otoritas itu dipusatkan pada pribadi Kristus sendiri. Argumen yang sering disampaikan dalam narasi Edis TV kemudian berkembang lebih jauh. Ia menyatakan bahwa umat Kristen tidak mengikuti seorang nabi yang hanya meninggalkan ajaran, melainkan mengikuti Kristus yang diyakini hidup dan bangkit dari kematian. Dalam teologi Kristen, kebangkitan Yesus menjadi dasar utama dari iman. Ia tidak hanya dipandang sebagai tokoh historis, tetapi sebagai Tuhan yang hidup yang terus memimpin umatnya melalui Roh Kudus. Sebaliknya, dalam kritik polemis yang muncul dalam diskusi tersebut, umat Islam dianggap mengikuti teladan seorang nabi yang telah wafat dan ajarannya dijaga melalui tradisi hadis dan ulama. Perbandingan ini digunakan untuk menegaskan bahwa dalam kekristenan, otoritas iman tidak hanya bersifat tekstual atau tradisional, melainkan juga relasional dan hidup, karena berpusat pada pribadi Kristus yang diyakini masih hidup. Dari sudut pandang akademis apologetika Kristen, argumen ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap iman Kristen, terutama mengenai ketuhanan Kristus, seringkali tidak mempertimbangkan struktur otoritas religius dalam Islam sendiri. Pada akhirnya, diskusi seperti ini memperlihatkan bahwa dialog antara Islam dan Kristen tidak hanya menyangkut perbedaan doktrin, melainkan juga perbedaan mendasar mengenai sumber otoritas iman. Islam menekankan wahyu ilahi yang disampaikan melalui Muhammad dan dijaga melalui tradisi hukum dan tafsir. Sementara Kristen menempatkan otoritas tertinggi pada pribadi Yesus Kristus yang diyakini sebagai firman Allah yang hidup. Dalam kerangka apologetika Kristen seperti yang sering disampaikan dalam narasi Edis TV, perbedaan ini menjadi titik kritik terhadap konsistensi argumen Islam. Bagi teologi Kristen, persoalan utamanya bukan sekedar apakah manusia dapat menjadi Tuhan, tetapi apakah Allah dapat menyatakan dirinya dalam sejarah manusia melalui Kristus. Karena itu, bagi orang Kristen, persoalan paling mendasar bukanlah sekedar siapa nabi terakhir atau kitab terakhir, melainkan siapakah Yesus itu sebenarnya, seorang nabi biasa atau Tuhan yang datang untuk menyatakan diri kepada manusia. Dan di titik itulah, perbedaan antara kedua iman ini mencapai pusatnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.